nggak? Masuk nggak suara Ibu? Masuk, Bu. Masuk ya. Nanti kalau slide-nya nggak berubah info ya. Sorry. Daftar hadir e-learning tolong diisi. Screen-nya udah muncul. Sudah terlihat screen-nya? Sudah, Bu. Oke, kita lanjut. Automatic problem preprocessing. Teknik preprocessing untuk persoalan otomatik. Jadi, lanjutan dari minggu lalu, di sini kita akan belajar tentang tightening bound, memperkuat batasan pada variabel, kemudian memperbaiki variabel, mengeliminasi kendala-kendala yang berlebihan, mengidentifikasi ketidaklayakan, menguatkan kendala, kemudian decomposing, membagi persoalan menjadi beberapa independent subproblem, kemudian scaling coefficient matrix, matrix coefficient. Jadi ini dulu saya bahas. Ini yang paling penting dalam teknik preprocessing. Yang pertama, memperkuat kendala, memperkuat batasan pada variabel. Jadi kan ada batasan yang pertama kita bahas dalam variabel kontinu. Saya udah ulang berkali-kali. Variabel kontinu itu bentuknya seperti ini. Seperti lampu merah Ibu hidup nggak? Yang LJ kurang dari sama dengan XJ, kurang dari sama dengan UJ. Istilahnya kalau mau paling mudah ngingetnya dalam bentuk interval gitu loh. Jadi persoalan linear programming kalau contohnya seperti dalam 44 ini, 4.4 ini maksimumkan fungsi tujuan dengan kendala seperti ini. Nah, intervalnya di bawah ini. Ini namanya variabelnya kontinu. Kita akan memisahkan yang mana koefisiennya positif dengan yang mana koefisien negatif. Jadi misalnya ini contohnya. Ada beberapa kendala yang koefisiennya positif. Koefisien tahu ya, angka di depan variabel dipisahkan. Beberapa kendala yang koefisiennya negatif dipisahkan. Baru nanti kita isolasi dengan variabel XK. Oke, saya bahas sedikit dulu ini contohnya. Contohnya ini bentuk umumnya. Nanti kita ke contoh. K itu apa? K itu adalah variabel indeks yang dihitung dan mungkin bisa memperkuat batasan. UJ dan LJ, UJ itu namanya upper bound. UJ itu namanya upper bound. Atau namanya batas atas. Ya. LJ itu namanya lower bound. Batas bawah. L itu lower gitu aja. A itu U itu upper. Batas bawah. Oke. Ya, UJ, LJ. Jadi nanti kalau variabelnya 1, U1, L1, upper dengan lower. Oke, saya lanjut. Nah, ini untuk batas atas, kalau koefisiennya positif, koefisien atau parameternya AIK-nya lebih besar dari 0, ceritanya lebih besar dari 0. Kalau parameternya sama dengan 0, untuk apa? Berarti hilang dia kan? Kalau bilangan kalikan 0 ya 0. Kalau AIK lebih besar dari 0, ini rumus 4.7 untuk menghitung batas atasnya. Jadi ada ukatopi atau utopika sama dengan 1/AIK dikali B itu sisi kanan dikurang batas koefisien yang positif dikali lower, koefisien yang negatif dikali upper, koefisien yang positif dikali lower, koefisien yang negatif dikali upper. Kalau nilai AIK-nya kecil dari 0, berarti kita nyari lower. Kalau AIK-nya lebih besar dari 0, kita nyari yang namanya upper bound. Kalau dia negatif, kita cari lower. Jadi lower L topika berarti 1/AIK kali BI dikurang koefisien yang positif kali lower, koefisien yang negatif kali upper. Itu aja ingatnya. Koefisiennya kalau positif dia kali lower, koefisiennya kalau negatif dia kali lower. Kalau negatif dia kali upper. Positif kali lower. Kita ke contoh ini. Bentar, nah ini. Yang jadi ide dasar kenapa perlu tighter bound, batasan tuh kenapa perlu dikencangkan, kayak kita mengikat tali sepatu, kenapa perlu dikencangkan. Kasus tertentu
model integer programming yang punya kendalanya banyak. Kalau pernah lihat skripsi kakak tingkat atau yang sudah-sudah atau yang di luar, ada tulisan preprocessing. Nah, berarti ada model dengan kendala yang cukup banyak. Jadi kita akan mengeliminasi kendala. Nah, teknik mengeliminasi kendala itu kita sebut dengan namanya preprocessing. Tidak bisa sembarangan, yang tidak suka kita hapus, yang suka kita pertahankan, enggak. Jadi ini basic idenya bahwa sebarang batasan yang bisa yang berpotensi untuk dikencangkan itu tidak boleh mengandung yang namanya variabel visible. Ya, jadi untuk koefisien positif AIK, maka kondisi yang paling buruk nilai lowernya itu positif. Terus kalau UJ itu nilainya negatif. Setelah dihitung, kita punya dapatan base bound. Base bound itu new base bound batasan baru terbaik. Jadi UK sama dengan UK topi. Lihat ya. Jika UK topi lebih kecil daripada UK, maka UK sama dengan UK topi. Dan jika LK topi lebih besar dari LK, maka LK sama dengan LK topi. Nih, batasan untuk variabel integer yang umum. Integer terus kita udah cerita yang integer, tahu bilangnya integer 1, 2, 3, dan seterusnya, 0 pun ya. Nih, jika variabel integer akan dihitung batas atasnya, berarti UK topi. UK topinya non-integer, jadi perhitungannya dengan rounding it down, bulatkan ke bawah. Untuk mendapat bilangan bulat terbesar yang lebih kecil sama dengan UK topi. Jadi XK kecil sama dengan, ini fungsi apa, tahu nggak? Udah ngulang-ngulang terus dari kalkulus, fungsi apa ini? Kurungnya memang siku, tapi hanya bawah, atasnya nggak ada. Fungsi apa ini? Floor. Jadi pembulatan ke bawah XK kecil sama dengan fungsi floor dari UK topi. Contohnya nih, UK-nya 2,47. 2,47 kalau dibulatkan bukan ketiga, tapi dia kedua. Ya. Terus, kalau variabel integernya punya lower bound yang tidak integer, maka kita akan membulatkannya ke atas untuk mendapatkan bilangan bulat yang lebih besar terkecil daripada LK topi. Jadi kalau lower bound-nya XK lebih besar sama dengan, kalau yang ini sikunya yang di atas saja tandanya, namanya fungsi ceiling LK topi. Jadi contohnya 0,3. Tidak bisa pakai pembulatan yang kita kalau dulu ya di atas tengah tuh bulatkan ke atas kan, jadi 1. Kalau 0,3 jadi 0, enggak. 0,3, jadi kalau dibulatkan karena dia ceiling dia jadinya 1. Lower bound itu pakai ceiling, bulatkan ke atas. Upper bound dibulatkan ke bawah. Ya, contoh lagi. Ini, berapa nih? Berapakah itu? 3, Bu. Nah, walaupun dia LK topinya cuma 2,01, berapa nih? 3. Ya, 3. Jadi lupakan pembulatan yang dulu-dulu biasa yang dipelajarin ya. 2,01 kan kedua enggak. Terus kalau ada U topi K, nah berapa jadi? 2. Kok 2? 3,11 jadi 3 ya? 3, Bu. Kalau ada contoh yang lain lagi. K itu indeks ya, nanti ada U topi 1, U topi 2 gitu ya. Kalau dia 3,99 pun, itu dekat dengan 4. Enggak, karena kalau dia floor dia jadi 3. 3. Paham ya? Floor dengan ceilingnya. Oke, Bu lanjut. Nah, ini kita ada contoh. Ini namanya MIP problem, persoalan mixed integer programming. Persoalan mixed integer programming itu persoalan pemrograman bilangan bulat, di mana beberapa variabel dibatasi bernilai integer
dan variabel lain bernilai non-negatif. Ini ceritanya cuma di kendala, nggak ditampilkan lagi fungsi tujuan ya. Jadi kendalanya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lah. 7 kendala sama kendala non-negatif. Kenapa ini disebut mix? Terlihat di sini. Nilai X1 katanya besar sama dengan 0. Nilai X2 antara mulai lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan 3. Nilai X3 lebih besar sama dengan 1, kecil sama dengan 5. Nilai Y4 lebih besar sama dengan 2, lebih kecil sama dengan 4. Ini semua artinya nilainya itu real. Kan terserah, mau 0,7 lah, 2,9 gitu X2-nya. Tapi nilai Y5 dibatasi, dia harus bernilai non-negatif dan integer. Makanya disebut campuran. Ada yang integer, ada yang non-integer. Dari bentuk kendala ini terlihat bahwa variabel keputusannya ada 5. X1, X2, X3, Y4, dan Y5. Makanya batasannya ini X1, X2, X3, Y4, dan Y5. Paham nggak kenapa dia disebut mix? Jadi, dari 5 variabel keputusan yang diharapkan bernilai integer itu hanya Y5. X1, X2, X3, dan Y4 yang penting dia real. Paham yang ini? Oke, minggu depan kita mau kuis. Jatah kita offline. Kita ada kelas, jadi tetaplah masuk di kelas kita. Bahannya sampai yang materi hari ini. Nah, sekarang saya ajarkan dulu bagaimana cara tightening bound. Nih, tightening bound. Tuh. Oke. Kita punya tahap pertama yang namanya inisialisasi. Nah, kendalanya ya. Saya balik dulu. Jadi, yang jadi batasan, mungkin boleh sambil catat ini namanya mix integer ya. Ini variabelnya yang penting bernilai real. Yang ini variabelnya harus integer. Makanya namanya mix integer. Kalau semua variabelnya harus bernilai integer, kita nyebutnya pure integer programming, murni. Itu ya, saya udah ngulang-ulang semua MK hampir. Jadi constraint kita, ini ada namanya constraint 1 atau kendala 1, kemudian yang bawahnya constraint 2. Yang jadi perhatian kita cuma yang saya checklist itu, 1 dan 2. Paham? Oke, sekarang kita cara tightening bound-nya. Tampilan isi daftar hadir e-learning ya. Oke, sekarang lanjut next. Kita inisialisasi, kita pakai iterasi 1, kita cek constraint 1. Jadi perhatian kita cukup di constraint pertama. Ini constraint pertama, 4x1. Kalau saat ibu udah berubah atau tulisannya tidak muncul, ngomong ya. Nah, ini kendala yang pertama kita. Ada ya tulisannya. 4x1 kurang 3x2 kurang 2x3 tambah y4 tambah 2y5 kecil sama dengan 13. Oke, ada variabel X1, X2, X3, Y4, dan Y5. Kita akan cari masing-masing upper dengan lowernya. X1 berarti upper 1. Kalau X1 koefisien depannya 4, berarti positif. Berarti uppernya M. M itu big M. Masih ingat belajar prolin. Bilangan M itu bilangan yang sangat besar. Jadi M dibuat. Lowernya berapa? Lowernya 0. Kalau dia positif. Dapat dari mana? Gue kasih tahu ulang lagi. Nih ya. Ya, M-nya 0, uppernya M, lowernya 0. Oke, 4x1, uppernya U1-nya M, lower 1-nya 0. Sekarang, min 3x2. Bentar, sorry. Nah, ada koefisien yang negatif tadi kan? Ini lihat tandanya. AIJ lebih besar dari 0, berarti ini koefisien yang positif. AIJ kecil daripada 0, berarti ini koefisien yang negatif.
Nah, ini kan kelihatan min 3x2, koefisiennya negatif. Bentar ya, lihat dulu. Em, sorry, sorry. Sini, Ibu lupa. Dari sini ya. Saya salin dulu bentar. Bentar ya. Ini tandanya. Terus 1 kecil X3 kecil 5, 2 kecil Y4 kecil 4, Y5 besar sama dengan 0 and integer. Oke. Oke, sekarang tahap inisialisasi saya salah. Yang lihatin dulu, lupa. Inisialisasi lihat yang ini, batasannya. U1, lihat X1 lebih besar sama dengan 0. Artinya minta angkanya 0 atau ke atas kan? Jadi uppernya, batas atasnya tak hingga. Kita bukan nulisnya tak hingga, tapi M, big M. Batas bawahnya berapa? X1 lebih besar sama dengan 0, berarti batas bawahnya 0. Paham nggak? Sekarang yang U2, untuk X2 artinya. X2 itu lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan 3. Berarti batas atasnya berapa? 3. U2-nya 3. L2-nya batas bawahnya 0. Paham sampai sini? Ada pertanyaan enggak? Terus, X3, berarti U3. Batas atasnya 5, U3-nya 5, L3-nya 1. Yang Y4, U4-nya 4, L4-nya 2. Y5 lebih besar sama dengan 0. Berarti uppernya U5-nya M, kan lebih besar sama dengan 0 terus ya. L5-nya 0. Untuk tahap inisialisasi, ada yang bingung nggak masih? Langsung tanya boleh ya, karena Ibu udah bisa balik lagi nanti kalau udah ke atas-atasnya. Paham ini? Oke, sekarang yang namanya check constraint one. Nah, check constraint one. Kita akan ngecek constraint pertama ini. Constraint pertama yang saya buat. 4x1 kurang 3x2 terusnya sampai kecil sama dengan 13. Oke, cek constraint pertama. Jadi variabel kita punya variabel namanya x1, x2, x3, y4, dan y5. Sekarang lihat, x1. Koefisien x1 nilainya positif, 4. Koefisiennya positif. Kalau positif, Ibu balik lagi ke sini. Nah, ini di slide ini. If AIK lebih besar dari 0, berarti jika koefisiennya positif, yang dihitung UK topi. Kalau koefisiennya negatif, yang dihitung LK topi. Karena 4 tadi positif, ini 4 ini positif, maka yang kita hitung namanya UK topi. Atau U1 lah boleh, nggak mau pakai topi tetap U1-nya boleh. Nih, UK topi. Rumusnya 1/AIK BI dikurang sigma J-nya tidak sama dengan K. AIJ lebih besar 0. AIJLJ. Kalau koefisien positif kali lower. Kalau koefisiennya negatif kali upper. Nah, ini rumusnya ada di 4.7 tadi. Jadi kita perhatiannya ke X1 nih, X1. X1 4. 4 tuh positif, jadi yang dicari U. Jadi nggak semuanya X1 harus cari U dengan lower. X2 harus cari lower, enggak. X1 positif yang dicari U. Lihat X2. X2 tuh min 3. Negatif, berarti yang dicari lower. Ini titik 2 tuh keterangan ya. Ini harusnya gini lah. Nah ya, bukan bagi ya, hati-hati ya. Ini keterangan nih, bukan bagian, jadi kira pembagian. Next, X3. X3 tuh min 2 X3 negatif, makanya dicari lower.
Y4 itu koefisiennya 1 positif, berarti yang dicari upper. Y5 koefisiennya 2, berarti positif yang dicari upper. Gitu. Nah, next. Hitungnya. Cari X1 dulu. Karena dia positif yang dicari upper. Ini rumus uppernya udah saya buat nih. Ini rumus uppernya udah saya buat. Jadi ini. Ibu uraikan di atas ya. Jadi U1 itu sama dengan seper AIK. Seper. Koefisiennya berapa tadi? Koefisien X1 4 kan? Seperempat dikali. Sisi kanannya berapa? Ini koefisien 4. Sisi kanannya 13. 13 dikurang. Katanya tadi nih sigma nih. Koefisien yang positif kali lower. Koefisien yang positif. 4 itu kan yang kita perhatikan ya. Jadi nggak usah dilihat lagi. Karena X1. Yang mana lagi koefisien positif? Ada di Y4 dengan 2Y5. Y4 koefisiennya 1. 1 kali lower. Lowernya berapa? Lowernya lihat ini. Ini lowernya 0. Iya kan? Uppernya M. Gitu. Sekarang koefisiennya dulu. Mana tadi? Y4 ya. Ini Y4. Y4 itu berarti uppernya 4, lowernya 2. Koefisien yang positif 1. Koefisien yang positif berarti kali lower. Berarti satunya dikali lower. Lowernya 2. Lihat di tempatnya 4. 1 kali 2. Dikurang ada lagi koefisien positif. Ada. Koefisien positif ada di 2Y5. 2 kan? Berarti dikurang 2 kali lower mana? Lower 5. 0. 2 kali 0. Baru katanya kurang. Kurang ya. Kurang koefisien yang negatif. Koefisien yang negatif itu min 3x2 dengan min 2x3. Dikurang min 3. Berarti plus. Koefisien yang negatif itu dikali yang namanya upper. 3x2, 2 ya. Uppernya 3 nih ya. Dikurang min. Berarti plus lagi. Koefisien yang negatif itu min 2 nih, min 2. Kali upper 3 berapa? 5 kan? 2 kali 5. Dah, tinggal dihitung. 13 dikurang 2. 11. 11 kurang 0. Tambah 9, 20. 20 tambah 10, 30. 30 dibagi 4. 7,5. Itu untuk U1. Nilai U1 7,5. Sedangkan U1 di tahap inisialisasi nilainya M. Nih, U1 di inisialisasi nilainya M. 7,5 otomatis pasti lebih kecil daripada M. Paham nggak? Nilai 7,5 lebih kecil daripada M. Sampai sini dulu, nanti update-update-nya ini nanti baru saya bahas. Ada pertanyaan nggak yang pertama? Saya coba lagi. Coba lagi yang bawahnya ya. Jadi kamu harus ulang sendiri lagi ini nih. Oke, koefisien yang X2, koefisien variabel X2. X2 tadi yang dibahas lower. Kenapa? Karena dia nilai koefisiennya negatif, jadi lower. Oke, rumus lower. Rumus lower persis. Rumus lower persis, tinggal saya ganti yang ini. Jadi L topika, per AIK, BI, koefisien positif dikali lower, koefisien negatif dikali upper. Dah, cari L2. L2. Ini ya, Ibu ke atas lagi ya. Nah, L2. L2 topi sebenarnya. L2 yang baru juga boleh. Seper AIK. Koefisien L2. Koefisien L2. Lihat di kendala ya. Koefisien L2 adalah min 3. Berarti seper min 3. Kali nilai sisi kanannya 13. Nih.
lampunya. Nih, sisi kanannya 13. Jadi 13 dikurang koefisien yang positif dikali lower. Positif itu 4 nih. 4. 4 lowernya 0. Mana lagi positif? 1. Y4. Lowernya 2. 2. Lowernya 0. Ya, yang positif dulu. Jadi 4 kali lowernya 0. 1 lowernya 2. 2 lowernya 0. Dikurang lagi koefisien yang negatif. Koefisien yang negatif mana? Ini kan yang kita bahas ya, 3x2, nggak usah lagi. Yang negatif lainnya nih, min 2x3. Dikurang min 2, berarti plus 2. Kali upper, x3. X3 ini uppernya 5 nih. 2 kali 5. Nah, berapa jadi? 13 kurang 0, 13. Kurang 2, 11. 11 kurang 0, 11. Tambah 10, 21. 21 dibagi min 3. Jadi min 7. Nilai L2 yang barusan kita peroleh bernilai min 7. Bandingkan dengan L2 yang ada di tahap inisialisasi. Min 7 nilainya lebih kecil daripada 0. Pahamkah? Nyari upper dengan lower. Ibu lanjut deh, Ibu habisin dulu sampai ke bawah lah ya. Bentar, saya ada butuh. Nah ini ya. Tolong lihat lampu merah saya nih. Kalau nilai UK yang baru lebih kecil daripada UK yang lama, maka UK sama dengan UK topi. Berarti ambil yang baru, tidak diupdate. Kalau LK topi, LK yang baru lebih besar daripada LK, maka LK yang biasa itu adalah LK yang baru. Jadi intinya gimana ngingetnya ya? Kita berharap nilai UK yang baru itu lebih kecil daripada UK yang lama. Jadi tetap nilainya. Kalau LK yang baru lebih besar dari LK, nilai LK sama dengan LK topi itu kriterianya. Bu balik dulu. Sorry. Nah ini, barusan tadi ngitung 7,5 nih. 7,5 lebih kecil daripada M. Tadi batas awalnya M. Batas atasnya M. Kita dapat 7,5. Maka, so, Yuan U1 is updated to 7,5. Maka batasan yang baru yang diambil bukan M lagi, tapi 7,5. Itu khusus upper. Sekarang lower. Lower tadi dapat min 7 nih. Lower yang kedua tadi, yang awalnya 0 kan nih lowernya. Min 7 kecil daripada 0. Min 7 kecil daripada 0. Jadi L2-nya, khusus lowernya tidak di-update. Artinya tetap ngambil batas yang namanya 0. Kalau upper, kita lihat upper yang paling baru, yang lebih kecil, 7,5. Kalau lower, ini dapat lower yang lebih kecil. Tidak usah, lowernya kan 0. Berarti L2 is not updated. Nah, kita coba yang L3 dulu. L3. Ya, Ibu panjangin lagi ini. Karena X3 itu koefisiennya min 2 negatif, maka yang dihitung L. Jadi bukan satu variabel ngitung upper lower, satu variabel upper lower, enggak. Lihat koefisiennya. Kalau positif kamu hitunglah upper, kalau dia negatif hitung lower. L3. L3 oke. Seper AIK, mana L3 ini? Koefisiennya min 2 nih. Jadi seper min 2. Sisi kanan kendalanya 13 dikurang. Koefisien yang positif mana? 4, 1, sama 2. 4, koefisien positif kali lower. 4 dikali 0. Koefisien 1 tuh Y4. Y4 lowernya mana? Lowernya 2. Y5 2 koefisiennya. Lowernya 0. 1 kali 2, 2 kali 0. Dikurang koefisien yang negatif kali upper. Koefisien yang negatif itu kalau sekarang yang dihitung kan yang ketiga. Berarti yang negatif lainnya cuma di satu inilah min 3. Dikurang min 3 berarti plus 3. Gitu ya. Plus 3. Uppernya mana? Upper yang U3. Upper U3. Sorry.
Upper yang X2 ya. Upper X2 nih, 3 ya. Dah, tinggal dihitung. 13 kurang 0, 13, kurang 2, 11, kurang 0, 11, 11 tambah 9, 20. 20 dikali min setengah, min 10. Nih, min 10. X3 kita nyari yang namanya lower. Nah, lihat. Dapatnya min 10. L3. L3 yang diinisialisasi berapa? 1 kan? Nilai min 10 malah lebih kecil dari yang inisialisasi. Maka L3 is not updated. Kapan L3 is updated? Kalau nilainya lebih besar daripada yang lama dari inisialisasi. Catat aja ya kalimatnya sendiri ya. Ya, jadi batas bawah kalau diupdate, kalau L3 yang baru lebih besar daripada L3 yang lama. Karena L3 yang baru kita ngitungnya min 10 dan dia lebih kecil daripada L3 yang diinisialisasi ini, maka dia not updated. Oke, lanjut. Ibu bahas sampai ke bawah ya, sampai L5. Yang sudah paham, oke. Yang belum ikutin lagi. Y4. Koefisien 4 tadi positif, berarti yang dicari upper, U4. Oke, U4 sama dengan U4 sama dengan batas koefisiennya apa? 1 ya nih ya. 1 Y4 kan 1. Jadi 1/1 kali sisi kanannya 13 dikurang koefisien yang positif. Koefisien positif itu berarti kan yang tadi kan U4 ya. Yang berarti X1 sama Y5. 4 sama 2. Koefisien yang positif dikali lower. Lowernya 4, lowernya berapa? 0. Dikurang 2, 5 ya. Yang Y5 lowernya juga 0. Nih. Dikurang koefisien yang negatif. Koefisien negatif ada di min 3x2 dengan min 2x3. Min 3, berarti plus 3. Plus 3 kali upper dia. Uppernya berapa? 3. 3. Uppernya 5. 3 kali 5. Plus min 2, berarti plus 2 kan? Uppernya berapa? X3. Uppernya, oh sorry, Ibu salah ya. 3 tuh X2. X2 tuh uppernya 3. Ini 3 ya. Min 2 jadi plus 2. Uppernya 5. Udah habis. Hitung tinggal. 13 kurang 0, 13 kurang 0, 13 tambah 9, 22. 22 tambah 10, 32. 32 kan? 32 kali 1/1. 32. Lihat nilai U4. Nilai U4 yang baru kita peroleh 34, 32. Nilai U4 yang ada di tahap inisialisasi berapa? 4. 32 nih. 32 lebih besar dari 4. Harusnya kita berharap dia lebih kecil ya kalau U ya. Maka U4 is not updated. Kalau dia yang baru lebih kecil daripada yang U yang lama, maka dia updated. Kalau ini dia lebih besar, maka not updated. Sekarang Y5, variabel Y5. Y5 koefisiennya 2Y5 positif, maka yang dicari upper. U5 sama dengan, ya kita bahas U5 sekarang. Jadi U5 sama dengan koefisiennya 2. Y5 kan 2, berarti 1/2. Sisi kanan 13 dikurang koefisien yang positif 4. Kalikan lower, 4 kali 0. Koefisien positif yang lain ada di ini, Y4 nih. 1 ya. Uppernya, lowernya 2 ya.
U5, U5. Koefisien positif yang lain ini ya. Inilah 1. 1 kalikan lowernya 2. 1 kali 2. Kalau salah ngomong ya, kalau ibu salah hitung ya. Dikurang koefisien yang negatif. Dikurang min 3. Berarti plus 3. 3-nya uppernya 3x2. Berarti x2. Nih 3. Ditambah. Kan min-min ya. Jadi plus. Ditambah 2 nih koefisiennya. 2 kali uppernya x3. X3, where is x3? 0 ya. 2 kali 0. Sorry. X3 mana? Nih, koefisien negatifnya 2. Min 2. Jadi plus 2. Kali upper. Uppernya X3 itu 5 kan? Ini ada yang salah ya. Nanti dilihat ya yang bagian sini ya. Ibu yang salah kayaknya dia nih. Dah, bis. Apa nilainya? 13 kurang 0. 13 kurang 2, 11. 11 tambah 9, 20. 20 tambah 10, 30. 30 bagi 2, 15. Jadi ini harusnya 15. Nanti kamu cross check ya. Lihat nilai U5. U5 yang baru diperoleh 15. U5 yang diinisialisasi M. Oke, 15 kurang dari M. So, U5 is updated to. Maka U5 diupdate ke 15. 15 benar nggak? Apa 13 sih? Cek lagi coba. Bisa aja dia salah ketik nih. Sisi kanannya 13. Oke. Dibagi per 2 sama per 2. 4 kali 0. Oke. Koefisien yang positif lainnya lagi. Dia yang salah ya. Harusnya 1 kan? Kan yang dibahas 5, berarti 1. Ini yang ibu ya. 1 kali 4 berarti 4 itu 2, benar. 3 kali uppernya 3. 2 kali uppernya 5. Iya. 13 kurang 2, 11, 20. 30 bagi 2. Ya, 15 nih. Perbaiki nanti ya. Ada pertanyaan nggak? Untuk constraint pertama. Kendala kita 2, berarti 2 kali kerjanya. Ada pertanyaan enggak itu? Tentang updated and not updated. Hmm. Kriteria updated. Pakai kalimat sendiri ya Ibu ya. Jika U baru lebih kecil dari U lama, maka updated ke U baru. Ibu pakai kalimat sendiri ya, biar enak. Serah kamu buat sendiri. Jika L baru lebih besar dari L lama, maka jika L baru lebih besar daripada L lama, maka updated ya ke L baru. Nah, itulah. Kita ngarepnya kalau U baru pasti lebih kecil dari U lama. L barunya lebih besar daripada L lama. Paham nggak yang ini? Kuis minggu depan ya, sampai ke sini bahannya. Belum selesai, baru iterasi 1 ini. Baru iterasi 1 ini. Oke, Ibu hapus, boleh hapus ini? Oke, hapus ya. Nih, tadi constraint pertama yang dicek. Sekarang constraint yang kedua. Constraint kedua yang dicek. Ya, Bu buat ya constraint kedua. Min 3x1 plus 2x2 min x3 plus 2y4
plus 3Y5 kecil sama dengan min 9. Ini constraint kedua. Makanya dia buat check constraint 2. Oke, kita lihat variabel. Ini bukan bagi ya, saya tegaskan lagi ini bukan bagi. Minggu depan kuis, mau buat catatan silakan. Kamu boleh buat kepean. Bukan open book, boleh buat catatan. 1 lembar, 4 lah bolak-balik. Modal ya, modal. Catat sendiri. Tidak ada kopi-kopi punya teman. Kamu kan bikin contean. Jadi usaha sendiri, catatlah versi sendiri. Dosan pinjam saya suka punya Tria, saya copy ya, enak aja duplikasi. Tidak bisa, copy sendiri, buat catatan sendiri, 1 lembar 4 bolak-balik. Kalau tidak perlu catatan, nggak usah dibawa. Catatlah versi kamu gimana terserah. Mau catat contoh soal juga oke, silakan saya izinkan. Bahannya dari awal ya, standar versus non-standar, cara memodelkan. Tugas kamu lah submit belum? eh Apalagi ya, yang minggu kemarin ya. Minggu kemarin tuh apa? 01 ya, sama yang hari ini. PPT ini sudah diupload ya, kamu lihat lah ini. Nah, ini variabelnya ada X1, X2, X3, Y4, Y5. Karena di constraint kedua ini variabelnya lihat. X1, X2, X3, Y4, Y5. Kalau kita punya kendala baru nih, Bu, yang ini tidak ada Y4, berarti Y4-nya nggak usah hitung. Cukup yang ada variabelnya pada kendala tersebut. Sekarang lihat X1. X1 koefisiennya min 3, berarti yang dicari lower, negatif. X2 koefisiennya positif, berarti yang dicari upper. X3 min 1, lower. Y4 koefisiennya 2, berarti upper. Y5 koefisiennya positif, berarti upper. Oke, kita cek satu-satu. L1 nih, bahas satu-satu. L1. Seper. Koefisien yang pertama berapa? Min 3 kan? Berarti seper min 3. Sisi kanan kendalanya sekarang min 9. Dikurang koefisien yang positif. Koefisien positif ada di 2x2, 2y4, 3y5. Koefisiennya positif 2. Kali, oh salin lagi harus ya. Udah bolak-balik. Nih, saya salin di mana ya? Sini deh. Salin yang depan ya. Yang diinisialisasi. U1 tadi dapatnya M, L1-nya 0. U2-nya 3, L2-nya 0. U3-nya 5, L3-nya 1. U4-nya 4, L4-nya 2. U5-nya M, L5-nya 0. Tuh. Oke. Sekarang kita ngitung L1. Koefisiennya tadi min 3. Sisi kanannya min 9 dikurang. Koefisien yang positif 2. 2 berarti dia dikali lower. 2 kali 0. Koefisien positif mana lagi? 2 juga. Y4 2 kali 2. Koefisien positif lagi. 3 nih. Minus 3. Lowernya 0. Plus. Plus. Kan min-min ya. Plus koefisien yang positifnya. Yang negatifnya 1 nih tinggal. Ini kan jadi perhatian. Jadi nggak dihitung nih. Min 1. Dikurang negatif 1 plus 1. Uppernya berapa? 5. Oke, berapa? Min 9 kurang 0, min 9, dikurang 4, min 13, dikurang 0, min 13. Min 13 tambah 5, min 8, dibagi min 3. Min 8 dibagi min 3, 2,67. L1 yang baru 2,67. L1 yang lama 0. Tadi ngarepnya besar kan? Nih, 2,67 besar daripada dari 0. Kita kan ngarepnya besar. Jadi L1 updated kan? Is updated to 2,67. Oke, sekarang U2. Nyari yang U2. U2.
seper. Koefisien U2, 2. Sisi kanannya min 9. Koefisien yang positif. Ini koefisien positif, tapi sekarang lagi dicari U2, jadi ini nggak dilihat. Yang positif lain lagi 2Y4, berarti 2. Kali lower. Lowernya apa? L4, 2. Koefisien positif selanjutnya 3Y5 dikurang 3. Lower 5, 0. Dikurang yang negatif. Dikurang negatif 3. Plus 3. Uppernya 3. Uppernya, sorry, mana? Ini yang negatif ya, ini udah ya. Uppernya berapa? Uppernya M? Enggak. Uppernya bukan M lagi, hati-hati. Uppernya bukan M lagi. Ibu balik ke slide belakang ya. U1 uppernya sudah diupdated ke 7,5 ya. Jadi ini harusnya Ibu salin di sini yang awalnya harusnya Ibu nggak boleh buat M lagi. Saya udah buat 7,5. Bentar ya, balik dulu ke belakang. Tadi yang diupdate siapa aja sih? U1-nya diupdate ke 7,5, L2, L3, U4-nya enggak. U5 nih. U5 diupdate ke 15 ya tadi hitungannya. U5 diupdate ke 15. Berarti U5 saya hapus ya, bukan M lagi. 15. Nah, balik-balik. Ya, jadi biar enak sebelum cek constraint 2, kamu tambahin inisialisasi dulu. Nah, sekarang 3 nih uppernya berapa? 7,5. Koefisien negatif yang lain ada nggak? Habis ya? Oh, ada. Nih, min X3. Min 1 plus 1. Uppernya, X3 uppernya 5. U3. Min 9 dikurang 4. Min 13 dikurang 0. Min 13. Min 13 tambah 22 setengah. Berapa? Min 13 tambah 22 setengah. 7 setengah ya? 8 setengah. Bener ya? Berapa coba hitung? Min 9 kurang 4 tambah 22,5 1,5. 22,5 tambah 21 tambah 1,5 24. Min 13 tambah 24. 11 ya? 11 dibagi 2. Salah ada Ibu hitung. Hitungin kamu salah enggak deh. Min 9 dikurang 4 min 13. Min 13 ditambah min 13 tambah 22,5 tambah 1,5. Berapa? Coba hitung berapa? Oh, 1 kali 5 ya. Maaf ya, ini 1 kali 5. Kamu diem aja. Ini 5 nih. 1 kali 5 kan 5, bukan 1,5. Nah, berapa nih? Min 13 tambah 22,5. 9,5 tambah 5, 14,5. Oke, 14,5 dikalikan setengah. 7,25. Nih, nilainya 7,25. U2, U2 diinisialisasi nilainya 3. 7,25 lebih besar daripada 3. Kita ngarepnya kecil kan kalau U2? Maka U2 is not updated. Paham enggak? Ibu jelas sampai 1 iterasi ya. Bosan-bosan kamu ya. Nah, sekarang X3. X3 yang dicari lower L3. L3. Koefisien X3 berapa? Min 1. Hati-hati ya. Mungkin dia salah di sini ya. Mungkin dia bisa salah. Yang ngetik kan bisa salah. Koefisiennya X3 itu min 1. Seper min 1.
kali sisi kanannya min 9 dikurang koefisien yang positif 2. Uppernya, nih, 2. 2 tuh uppernya, kalau positif kali lower ya, 2 kali 0. Positif lagi ada 2 lagi. Ini 2. Lowernya 2. Ada lagi positif 3. Lowernya 0. Tambah, dikurang min. Berarti tambah 3. Ini koefisien negatifnya. Kali upper. Uppernya 7,5. Berapa jadi? Min 9 dikurang 4, min 13. Min 13 tambah 22,5. Berapa? Min 13 tambah 22,5. Bantu dong hitung berapa. 9,5 ya. Hati-hati ya, dia salah loh ini. Dibagi min 1. Karena dia ininya min 3. Ini hati-hati ya. Ini bukan min 3 kan? Koefisien dari X3 1 kan? Min 1 kan? Harusnya dibagi min 1. Jadi 9,5 dikali min 1. Min 9,5. Diperbaiki ya ini ya. Ini yang dari buku teksnya. Min 9,5. Nilai L3 diinisialisasi 1. Min 9,5. Jadi ini harusnya min 9,5 kecil dari 1. Karena lowernya kecil, kita berharap lowernya besar, maka dia not updated. Cari U4 sama. Cari U4. Inilah U4. U4 berarti hapus ya. Nah, tadi perbaiki ya yang min 9,5 tadi. Cek lagi, mungkin Ibu juga salah. U4. Koefisien dari U4 apa? 2 ya, lihat di constraint-nya. 1/2. Sisi kanannya min 9 dikurang koefisien yang positif. 2 nih. Kali lower. 2 kali 0. Apalagi? 3. 3 kali 0. 2 kali 0. 3 kali 0. Dikurang min. Koefisien yang positif. Yang negatif. Dikurang min 3. Plus 3. Uppernya 7,5. Ada lagi yang negatif? Ada min 1. Min 1 plus 1. Uppernya 5. Berapa jadi? Min 9 kurang 0 kurang 0. Min 9 tambah 22,5. 13,5 tambah 5. 13,5 tambah 5. 18,5. 18,5 dibagi 2. 9,25 ya. Benar? 9,25. Nih, 9,25. Kenapa dia pakai fungsi floor? Kenapa dia dibuatkan jadi 9? Lihat ya. Yang di atas-atas, balik dulu ke sini. Ini semuanya pakai kurung lengkung nih. Lihat constraint 1, kurung lengkung, kurung lengkung. Kenapa pas Y4 dengan Y5 dia pakai fungsi floor? Kamu lihat lagi constraint kedua. X1, X2, X3 biasa. Y4 dengan Y5 dia pakai pembulatan kan? Nah, kenapa coba? Karena nilainya itu integer, Bu. Yang integer dari mana? Lihatnya. Dari sini. Yang integer cuma Y5. Kenapa Y4 ikut-ikutan? Y5 benar ya. Y5 besar sama dengan 0, N integer. Kenapa Y4 juga pakai fungsi floor?
Benar tadi Y5. Tapi Y4-nya kenapa ya? Ini ya. Coba. If an integer variable, jika sebuah variabel integer dihitung dengan batas atas utopika yang non-integer, katanya, maka bisa diperkuat lebih lanjut dengan membulatkannya ke bawah. Jika variabel integer ya, dihitung ya dengan batas atas yang non-integer, maka bisa dibulatkan ke bawah. Kalau lowernya dia dibulatkan ke atas. Sekarang Ibu lihat dulu, sorry ya. Ini 7,5. Kenapa tidak diintegerkan? Karena di sini X1-nya besar sama dengan 0. Betul jawabannya tadi. Tidak usah pakai fungsi. Ini sudah min 7 pas. Ini min 10 udah pas. Nggak ada rounding kan? Ini 32 juga oke. 13, ini 15 tadi ya Ibu ngitung ya. Kamu cek lagi 15. Semua udah ya. Berarti ini tanpa fungsi for juga nggak masalah. Sekarang ke sini. 2,67. Kenapa nggak pakai rounding? Karena batas X1-nya real. X2-nya juga tadi ya, di dalam interval. Nih X2-nya. Nih, tidak ada cerita dan integer. Yang ada cerita integer itu cuma Y5. Nih, ya. Jadi yang ini, Y4-nya nggak ada batasan. Ini salah dia. Ini tetap dalam lengkung. Oke. Jadi dapatnya 9,25. Kita berharap nilai U itu lebih kecil ya daripada U yang lama. Makanya U4 not updated. Sekarang yang U5 baru pakai ceiling. Tolong diperbaiki jadi. Nah, U5 baru ceiling karena dia batasnya lebih besar sama dengan 0 and integer. Jadi, kita hitung U5 ya. U5 koefisien U5 3 ya. Sepertiga, sisi kanannya min 9, koefisien yang positif 2 nih. Kali lower, 2 kali 0. Koefisien yang positif lagi 2, lowernya 2. 3 lowernya, 3 lowernya, kok dia 37,5 diperbaiki ya. 2 lowernya 2, gitu ya. Oh, nggak ada 3, ini kan Y5 yang dihitung, maaf, oke. Koefisien negatifnya min 3, dikurang min 3 plus 3. Uppernya sekarang U1 7,5. Terus X3 dikurang min 1 jadi plus 1, uppernya 5. Oke, udah. Dapatnya berapa? 9 min 9 kurang 0, min 4, min 13. Min 13 tambah 22,5. 9,5 tambah 5. 9,5 tambah 5, 14,5 dibagi 3. 14,5 bagi 3. Berapa hitungannya? Benar nggak? Coba cek. Min 9, min 4. Min 9, min 4. Tambah 22,5. Min 13 tambah 22,5 ditambah 15, 24,5. Kok lain hitungannya? Dibenerin ya. Salah deh dihitung. Min 13 ditambah 22,5 ditambah 5, 14,5 ya. 14,5 dibagi 3, 4,8-an. Tapi floor ya, jadi 4 ya. Nah, nilai U baru 4. U yang lama tadi bukan 13 ya, tadi hitungannya 15. Kamu cek ya, kalau tentu salah. Nah, U yang baru lebih kecil nih daripada U yang lama, maka U5 is updated to 4. Sampai situ sudah iterasi kendala 1, kendala 2 udah dicek. Nah, ini kita cek. L1 tadi updated to 2.67. Jadi batasnya 2,67, kecil sama dengan X1. Batas U1 berapa? 7,5. Oke,
U2 nih nggak ada yang diupdate ya. Berarti 0 kecil sama dengan X2 kecil sama dengan 3. Ada lagi nggak? Ini diupdate nggak? Nggak 1 sampai 5 nih. X3-nya 1 sampai 5. Y4 diupdate nggak ada 2 sampai 4. 2 kecil sama dengan Y4 kecil sama dengan 4. Y5 ada nih. Dia diupdate jadi 4 ya uppernya. Jadi yang tadinya 15 saya hapus jadi 4. Jadi batasnya 0 sampai 4. Sampai situ. Itu baru iterasi 1. Karena constraint-nya 2, jadi artinya cek constraint 1 dengan cek constraint 2. Hapus. Lanjut ke iterasi 2. Cek constraint 1 lagi, cek constraint 2. Kapan kriterianya berhenti? Ketika semuanya bentuknya not updated. Lihat nih, not update semua sisi kanannya. Nah, ini kamu boleh ikutin ya. Kamu coba lagi nih. Diuraikan seperti yang tadi. Lihat ini, semuanya not updated. Ada satu saja yang updated, artinya lanjut ke iterasi ketiga dan seterusnya. Paham nggak? Ada pertanyaan? Nah, habis itu, ini nanti kita lanjut setelah kuis. Sampai sini aja nih. Nih, ini kan not updated. Satu aja di sini ada yang updated. Silahkan lanjut ke iterasi ketiga. Yang ini perbaiki ya. Yang ini semuanya lengkung ya. Yang hanya yang kelima aja kan yang diminta integer. Dah, cukup. Kamu mau?